Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang bernama Iramil Salma dengan NIM 2011-92-19. Di sini saya dari kelompok 4 bersama rekan saya yang bernama Evi Safitri dan Juanda. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai biografi Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan dikenal sebagai seorang tokoh pembaru di kalangan umat Islam India pada abad ke-19. Dia dilahirkan di India pada 6 Zulhijjah 1232 Hijriah atau 17 Oktober 1817 Masehi di kota Delhi. Nenek moyangnya berasal dari Semenanjung Arab yang kemudian hijrah ke Herat, Persia, Iran karena tekanan politik pada zaman dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya ia pindah ke Bijnor pada tahun 1846. Ia kembali lagi ke Delhi. Masa 8 tahun di Delhi merupakan masa yang teknologi modern sebagaimana yang dimiliki oleh negara Eropa lainnya. Kemudian ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern dan teknologi adalah hasil pendayagunaan akal yang maksimal. Sejalan dengan itu, Al-Quran sangat mendorong umat Islam untuk mempergunakan akal dalam bidang-bidang yang sangat luas. Walaupun jangkauan akal tersebut terbatas, cita-cita Ahmad Khan untuk mendirikan perguruan tinggi akhirnya terwujud. Ahmad Khan mulai memunculkan ide-idenya dalam rangka memajukan umat Islam. Menurut Ahmad Khan, umat Islam terbelakang, bodoh, dan miskin karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, pembangunan gedung perguruan tinggi tersebut oleh Gubernur Jenderal Lord Curzon pada tanggal 8 Januari 1877 di kota Aligarh. Pemikiran Syed Ahmad Khan mengenai pembaruan dalam Islam. Syed Ahmad Khan berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India dapat diwujudkan dengan bekerja sama dengan Inggris. Inggris merupakan penguasa terkuat di India dan menentang kekuasaan itu tidak membawa kebaikan bagi umat Islam India. Hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Di samping itu, didasarkan ketinggian dan kekuatan Barat termasuk di dalam Inggris ialah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk dapat maju, umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Syed Ahmad Khan menolak paham tadlik, bahkan tidak segan-segan menyerang paham ini. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama di masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam dan di antara pendapat mereka ada yang tidak sesuai lagi dengan zaman modern. Pendapat serupa itu dapat ditinggalkan manusia senantiasa mengalami perubahan dan oleh karena itu perlu diadakan ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan suasana masyarakat yang berubah itu. Dalam mengadakan ijtihad, ijma dan qiyas baginya tidak merupakan sumber ajaran Islam yang bersifat absolut. Hadis juga tidak semuanya diterimanya karena ada hadis buat-buatan. Hadis dapat ia terima sebagai sumber hanyalah setelah diadakan penelitian seksama tentang keasliannya. Dalam ide politik, Syed Ahmad Khan berpendapat bahwa umat Islam merupakan satu umat yang tidak dapat membentuk suatu negara dengan umat Hindu. Umat Islam harus mempunyai negara tersendiri. Bersatu dengan umat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya akan lenyap dalam mayoritas umat Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Inilah pokok-pokok pemikiran Syed Ahmad Khan mengenai pembaruan dalam Islam. Ide-ide yang dimajukan banyak bersamaannya dengan pemikiran Muhammad Abduh di Mesir. Kedua pemuka pembaruan ini sama-sama memberi penghargaan tinggi kepada akal manusia, sama-sama menganut paham qadariyah, sama-sama percaya kepada hukum alam ciptaan Tuhan, sama-sama menentang taklid, dan sama-sama membuka pintu ijtihad dianggap tertutup oleh umat Islam pada umumnya di waktu itu. Sesudah jatuh dan menyerahkan kota Makkah, perbudakan tidak dibolehkan lagi dalam Islam. Tujuan sebenarnya dari doa ialah merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, doa diperlukan untuk urusan spiritual dan ketentraman jiwa. Paham bahwa tujuan doa adalah meminta sesuatu dari Tuhan dan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan itu ialah tolak. Kebanyakan doa yang demikian ia menjelaskan tidak pernah dikabulkan Tuhan. Baiklah, perkenalkan nama saya Juanda Saputra dengan NIM 20 11 90 193.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi Saudari Epi, yaitu tentang biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India, dari keluarga menengah pada tanggal 22 Februari 1873. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 1876. Ayahnya Nur Muhammad pada mulanya adalah seorang pegawai negeri, kemudian menjadi seorang pedagang yang mempunyai rasa kejiwaan mistis dan rasa keagamaan yang mendalam. Nenek moyangnya adalah dari orang-orang Brahma Kashmir yang telah memeluk agama Islam kira-kira 3 abad sebelum Muhammad Iqbal lahir. Mereka pindah ke Punjab pada awal abad ke-19 dan menetap di Sialkot. Pada waktu Muhammad Iqbal menerima pendidikan dari ayahnya, mula-mula sekali ia belajar Al-Quran, kemudian masuk ke Muri College. Gurunya antara lain ialah Mir Hasan, seorang ulama besar dan guru dalam ilmu kesastraan Persia dan Arab. Dialah yang pertama kali memompahkan agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal sejak itu. Muhammad Iqbal gemar sekali mengubah syair-syair ke dalam bahasa Urdu, dan bakatnya itu lebih berkembang lagi setelah ia di Delhi, pusat intelektualisme di anak benua Indo-Pakistan waktu itu. Muhammad Iqbal menyelesaikan studi di Sialkot lalu melanjutkan pendidikan Government College di Lahore sampai memperoleh gelar masternya. Gurunya yang terkenal ialah Sir Thomas Arnold, seorang orientalis yang mendorong Iqbal melanjutkan studi di Universitas Cambridge, Inggris. Guru inilah yang mengajarkan sejarah dan filosofi kepada Muhammad Iqbal. Ketika berusia sekitar 29 tahun, Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya dalam bidang filsafat di Universitas Cambridge, Inggris. 2 tahun kemudian, ia pindah dan melanjutkan studinya di Manchester Street Trinity College, Jerman Barat sampai memperoleh gelar doktor. Ketika berusia sekitar 29 tahun, Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya dalam bidang filsafat di Universitas Cambridge, Inggris. 2 tahun kemudian, ia pindah dan melanjutkan studinya di Manchester Trinity College, Jerman Barat sampai memperoleh gelar doktor. Pada tahun 1908, Muhammad Iqbal kembali ke Lahore. Tidak lama kemudian, ia bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Sebagai dosen, ia aktif memberikan ceramah di beberapa universitas di India. Hasil dan kumpulan ceramahnya kemudian dibukukan dengan judul The Reconstruction of Religion Talks in Islam. Muhammad Iqbal dianugerahi gelar Sir oleh pemerintah Inggris pada tahun 1922 karena jasanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama sastra Inggris dan filsafat. Pada tahun 1928 dan awal tahun 1929, ia mengadakan perjalanan ke India Selatan demi kepentingan politik India. Kemudian ia memasuki lapangan politik. Prestasi politiknya ditandai oleh keterpilihannya sebagai Presiden Liga Muslimin pada tahun 1930. Kemudian 2 kali ia mengikuti perundingan meja bundar yang diselenggarakan di London, Inggris. Selain itu, ia pun pernah turut menghadiri konferensi Islam di Yerusalem. Meskipun Muhammad Iqbal telah banyak terlibat dalam kegiatan politik, namun otoritas intelektualnya tetap diakui. Terbukti ketika pada tahun 1933 ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan rencana pembentukan Universitas Kabul. Muhammad Iqbal sebagai tokoh pemikir dan arsitek pembentukan negara Islam Pakistan. Muhammad Iqbal wafat pada tanggal 25 Maret 1938. Dengan demikian Muhammad Iqbal
wafat dalam usia 62 tahun menurut perhitungan kalender Masehi. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemikiran Muhammad Iqbal. Mendapatkan bahwa orang-orang barat lebih mementingkan kebendaan daripada kehormatan. Mereka mengagukan paham materialisme, imperialisme, dan nasionalisme. Muhammad Iqbal mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat yang sedemikian itu lambat laun akan musnah dan binasa. Intisari hidup adalah gerak, kemudian setelah bergerak, lalu pembinaan gerak itu ke arah yang lebih baik. Sedang hukum hidup adalah mencipta. Maka Iqbal menyuruhkan kepada umat Islam agar membangun dan mencipta dunia baru. Negara Islam merupakan suatu masyarakat yang keanggotaannya berdasarkan keyakinan agama yang sama dan bertujuan untuk merealisasikan suatu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nasionalisme merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk memecah belah dunia muslim yang akan berakibat pada adanya pemisahan sesama manusia, terjadinya perpecahan antara bangsa-bangsa, dan adanya pemisahan agama dari politik. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan di dalam pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.